Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori belajar sosial, yakni modeling. Pada kesempatan ini, kita akan membahas apa itu dan apa saja batasan dari modeling, konsep dari modeling, macam-macam reinforcement dalam modeling, karakteristik tingkah laku atau individu yang menjadi model, tipe-tipe modeling, dan keterbatasan dari modeling. Pertama-tama, apa itu modeling? Modeling merupakan salah satu bentuk belajar di mana individu mempelajari bagaimana untuk bertingkah laku dengan mengobservasi individu yang lainnya. Modeling melibatkan dua tingkah laku, yakni observasi pola tingkah laku yang diikuti oleh munculnya tingkah laku yang sama atau serupa dengan tingkah laku yang diobservasi. Dalam modeling, pola tingkah laku modellah yang akan kita ikuti. Namun, apa yang dimaksud dengan model? Model di sini bukan terbatas pada mereka yang berprofesi sebagai model, melainkan siapa saja. Orang lain atau pola tingkah laku dari manusia, hewan, atau representasi simbolik melalui media dapat menjadi model bagi kita. Pada modeling, tidak ada respon atau tingkah laku yang involuntary, melainkan semuanya bersifat voluntary atau disadari dan memiliki tujuan. Selain itu, modeling juga tidak bergantung pada stimulus tertentu. Tingkah laku yang diikuti yang mendapatkan reinforcement akan diperkuat atau lebih mungkin untuk diulangi kembali. Pada modeling, reinforcement dapat berasal dari berbagai hal. Yang pertama, reinforcement dari model. Reinforcement ini berasal dari model yang kita ikuti. Sebagai contoh, kita mengikuti tingkah laku ibu kita melipat pakaian. Ibu kita dapat memuji tindakan kita. Contoh lainnya, ketika kita berhasil mengikuti gerakan atau tingkah laku menari dari guru tari kita dengan baik, dan guru kita memberikan senyuman atau apresiasi, maka kita akan cenderung untuk mengulangi dan memperkuat tingkah laku tersebut. Yang kedua adalah self-reinforcement. Reinforcement dapat juga datang dari diri sendiri, berupa rasa puas dan bangga. Sebagai contoh, dengan kita mengikuti tingkah laku teman kita yang tidak tidur malam-malam, memasang alarm, dan langsung bangun saat alarm berbunyi, kemudian segera mandi, makan, dan berangkat sekolah. Pada akhirnya, kita berhasil datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat, serta dalam keadaan yang lebih segar dan bersemangat. Hal ini dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah vicarious reinforcement, yang merupakan reinforcement yang muncul dengan melihat orang lain melakukan tingkah laku tertentu, kemudian mendapatkan reward. Sebagai contoh, kita dan rekan kerja kita mendapatkan tugas yang sama. Suatu hari, kita merasa sangat malas dan sulit untuk berkonsentrasi mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, atasan kita datang untuk memeriksa pekerjaan kita. Namun, atasan kita tidak memarahi kita, melainkan memberikan pujian dan terima kasih atas ketekunan rekan kerja kita. Beliau mengatakan tidak akan melupakan etika kerja yang sangat baik dari rekan kerja kita saat penilaian performa karyawan minggu depan. Hal ini membuat kita terdorong untuk mulai menampilkan performa yang sama. Kemudian yang keempat adalah ditiru. Ditiru juga merupakan salah satu bentuk reinforcement. Ketika tingkah laku kita, misalkan tingkah laku membantu ibu di dapur, ditiru oleh adik kita, kita secara tidak langsung mendapatkan reinforcement berupa kepuasan tersendiri. Kemudian, ada beberapa karakteristik model yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk ditiru tingkah lakunya. Yang pertama, kemiripan model atau model similarity. Kemiripan model dengan diri kita sebagai pengamat dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kita meniru karakteristik atau tingkah laku dari model tersebut.
Semakin mirip karakteristik model dengan pengamat, maka semakin mungkin pula terjadi modeling. Kemiripan ini dapat berupa kemiripan fisik, kemiripan sifat, kemiripan hobi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah status model. Model dengan status yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk ditiru. Status di sini berkaitan dengan kredibilitas model tersebut. Semakin positif kredibilitas seseorang, maka semakin mungkin tingkah lakunya untuk ditiru. Status ini juga berkaitan dengan posisi dan peran model tersebut. Kemudian yang ketiga adalah standar modal. Semakin dihormati model tersebut oleh banyak orang, yang ditiru dari model tersebut tidak hanya tingkah lakunya, tetapi juga standar dari tingkah laku yang dimiliki oleh model tersebut. Terdapat beberapa jenis modeling. Berdasarkan bentuk objek yang ditiru, modeling dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modeling sensoris, di mana stimulus yang ditiru berkaitan dengan pengalaman sensoris. Misalkan, kita meniru tingkah laku ibu kita ketika menyambut ayah pulang kerja. Kemudian yang kedua adalah modeling verbal, atau verbal modeling. Pengalaman sensoris yang ditiru adalah menggunakan simbol atau kata. Misalkan seorang anak mengikuti kata-kata ibunya yang berbicara di telepon. Kemudian berdasarkan hadir tidaknya model yang ditiru, modeling juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni live modeling, di mana model yang ditiru secara aktual hadir dalam lingkungan pengamat. Misalkan anak yang meniru tingkah laku guru tarinya di kelas. Yang kedua adalah symbolic modeling. Pada symbolic modeling, model yang ditiru tidak ada dalam lingkungan pengamat, tetapi hadir dalam bentuk simbolik, seperti film, televisi, buku, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita meniru cara berbicara seorang artis yang kita lihat di televisi, atau meniru cara-cara menjadi sukses seorang wirausahawan yang ditulis kisahnya pada sebuah buku. Akan tetapi, di sisi lain, modeling juga memiliki beberapa keterbatasan, yakni spesies spesifik. Kita tidak dapat meniru semua tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain atau hewan. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, seekor anjing tidak dapat meniru tingkah laku kita menjahit baju, karena perbedaan fisik antara anjing dan manusia. Contoh lainnya, kita tidak dapat meniru tingkah laku burung yang dapat terbang bebas karena kita tidak memiliki sayap. Yang kedua adalah kompleksitas dari tingkah laku. Setiap tingkah laku memiliki kekompleksitasannya masing-masing. Tingkah laku yang memiliki kompleksitas yang tinggi, seperti multitasking dalam mengemudi dan bermain handphone, tidak dapat ditiru oleh semua orang dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Tingkah laku yang ditiru dapat menjadi sumber motivasi atau yang dikenal dengan self-arousal. Apabila tidak ada motivasi untuk melakukan tingkah laku yang akan ditiru, maka modeling akan sulit berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua tingkah laku dalam modeling bersifat voluntary. Sekian materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan, atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya.